Nah, untuk bicara tentang tata kelola pemerintahan ini, saya mau butuh pandangan seorang dokter juga ini di Universitas Kaltara. Kebetulan beliau juga, apalagi Bang Didi udah rektor nih kan, rektor Siap, siap, ketiga ya baik, Bang, baik. keempat ya Bang ya, Keempat, ya, keempat. Nah, kita butuh pandangan Abang nih Bang, baik. ketika melihat debat kemarin dari kacamata seorang dokter yang memang merintis Unikal ini, bagaimana nih untuk mempersiapkan SDM yang ada? Ya, ya, Silakan Bang ya, Didi. betul, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, penyelenggara diskusi malam ini, moderator, MC, dan juga Mas Joko yang menginisiasi kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati sahabat saya, Prof. Yahya. Kemudian juga yang saya hormati dari paslon nomor 1 ada Bang Dodi kalau tidak salah, salam kenal Bang Dodi. Kemudian di paslon 2 ada Bang Sabirin, salam kenal juga. Kemudian di paslon ketiga ada ini Pak Ahmad Usman. Dan tentunya yang hadir pada malam hari ini. Saya mengapresiasi acara ini karena bagaimanapun juga untuk menerjemahkan apa visi misi dari para calon ini tidak cukup dengan uh, debat dengan pola yang kemarin gitu ya. Nah, namun sebelumnya begini, dari ketiga paslon ini saya lihat untuk Kaltara, ya, Kaltara ini kan suatu provinsi baru dan dengan potensi yang cukup besar, luas wilayah kita kurang lebih 75.000, kemudian dengan panjang garis perbatasan itu seribuan lebih lah, seribuan lebih kilometer. Nah, dari paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini merupakan figur-figur yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni kalau menurut saya. Apalagi kita di daerah perbatasan, ya. Kalau di paslon 1 itu kalau tidak salah ada Pak Andi Sulaiman yang latar belakang adalah militer, pengalaman di Binda ya, Kabinda ya. Kemudian berpasangan dengan Prof. Adri Paton yang juga punya pengalaman di bidangnya. Kemudian di paslon kedua, nah ini sudah kita kenal semua Pak Jenal Paliwang yang juga pengalaman mantan wakil Polda, kepala Wakapolda ya Kaltara, kemudian juga satu periode di gubernur periode kemarin. Kemudian berpasangan dengan Pak Ingkong Ala yang juga punya pengalaman yang mumpuni, dua periode sebagai wakil bupati. Kemudian di pasangan ketiga ada Pak Jansen, punya pengalaman yang juga luar biasa, mantan bupati, dua periode ditambah satu periode sebagai wakil gubernur, dan juga birokrasi yang cukup berpengalaman, sangat berpengalaman. Kemudian berpasangan juga dengan Pak Suratno, beliau juga cukup kenal dengan Kaltara karena pernah memimpin di Korem di Kaltara gitu ya. Jadi dengan uh, apa namanya kondisi geografis Kaltara ini butuh figur-figur yang kuat seperti ini. Nah, menanggapi debat kemarin, tentunya dengan pola dan apa namanya waktu yang dibatasi, tentunya tidak akan mungkin bisa menjelaskan secara detail visi misi bahkan sampai ke program. Oleh karena itu, debat yang berikutnya ini masing-masing paslon harus mempersiapkan dan menyiapkan strategi yang kiranya mampu menjelaskan yang sangat urgent gitu dengan waktu yang terbatas gitu, sehingga memberikan pertanyaan, menjawab, menanggapi ini harus betul-betul memanfaatkan waktu ini sehingga program-program atau visi misi yang ditawarkan itu betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Nah itu sehingga harapannya ke depan ke debat yang berikutnya ini sama seperti Prof Yahya tadi sampaikan agar betul-betul apa namanya memanfaatkan waktu seefisien mungkin, seefektif mungkin sehingga bisa pesannya bisa sampai. Nah, selanjutnya saya coba mempelajari visi misi dari ketiga paslon dan saya menemukan
ini dari ketiga paslon sebenarnya ada satu isu yang dimiliki oleh ketiga paslon, yaitu isu kemajuan, maju dalam apa namanya, dalam arti ini nanti mungkin masing-masing paslon bisa menjabarkan sendiri. Tetapi pada poinnya ketiga paslon ini menginginkan Kaltara menjadi satu provinsi yang maju. Ini kalau saya lihat dari paslon apa namanya visi misinya. Kemudian ada isu berkelanjutan untuk dua paslon. Kemudian isu mandiri itu ada dua paslon juga. Kemudian isu sejahtera dan makmur ini saya kira juga mirip-mirip nanti, dan berdaya saing. Kemudian ini apa namanya, kalau saya coba mengupas masing-masing visi dan misi dari ketiga paslon ini ya. Nah, harapannya kemarin sesuai dengan tema tata kelola pemerintahan itu setidaknya dari visi misi yang ditawarkan kepada publik itu bisa tergambarkan. Mulai dari isu desentralisasi kemarin ya, sudah disinggung. Nah, desentralisasi ini merupakan satu isu yang sebenarnya ini harapan banyak orang gitu sejak tahun 2000-an begitu ya, di mana isu kita menginginkan satu pemerintahan yang betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat daerah gitu. Tetapi tantangannya saat ini desentralisasi itu semacam isapan jempol. Nah, ini yang harus dipersiapkan gitu atau dihadapi oleh masing-masing paslon menyikapi ini, karena menurut saya makin ke sini desentralisasi ini semakin lama semakin diporotin begitu ya, kewenangan-kewenangan daerah. Ya, ini yang menjadi tantangan begitu. Contoh saja yang sederhana yang dulunya itu kewenangan daerah, kewenangan kepala daerah, yang sederhana menurut saya adalah memilih dan menunjuk pembantu-pembantu kepala daerah, dalam hal ini adalah kepala OPD kalau bahasa sekarang. Itu sekarang itu harus seizin pusat, harus seizin kementerian. Padahal itu prosesnya panjang dan lama serta memakan banyak biaya. Padahal kalau dulu itu keputusan mutlak ada di tangan kepala daerah dan waktunya sangat fleksibel begitu. Dan ini sangat itu yang salah satu saja yang poin desentralisasi yang harus dicermati dan juga harus disikapi begitu oleh kepala daerah ke depan gitu ya. Nah, jadi isu desentralisasi itu tidak hanya bicara daerah otonomi baru, karena bagaimanapun juga keputusan daerah otonomi baru itu kan ada di tangan pemerintah pusat, meskipun daerah harus menyiapkan infrastrukturnya, ya, menyiapkan apa yang disampaikan Prof. Yahya tadi, apakah sudah siap syarat-syaratnya, minimal daerah yang bisa diusulkan untuk menjadi DOB baru gitu ya. Nah, ini juga harus dipersiapkan begitu. Kemudian tantangannya adalah bagaimana proses itu bisa lancar di tingkat pusat, karena di sana ada pemerintah, ada juga DPR yang secara politis akan menentukan DOB itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik adalah tema narkoba. Nah, saya tadi menyinggung bahwa teman-teman juga tadi menyinggung bahwa daerah kita ini dengan geografis yang sangat unik kalau menurut saya begitu, berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, sehingga banyak pintu-pintu masuk yang sangat sulit dideteksi untuk aliran atau distribusi barang-barang ilegal termasuk narkoba ini gitu. Oleh karena itu yang dibutuhkan ke depan itu adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah provinsi dengan aparat begitu ya, aparat keamanan, kepolisian, kejaksaan, kemudian TNI Polri gitu. Ini harus sinergi gitu.
harus bersama-sama, harus berkolaborasi. Ini yang harus dibangun. Nah, saya kira ketiga paslon ini punya kapasitas itu, punya kapabilitas itu. Dari pasangan masing-masing sudah tergambarkan gitu. Jadi ini bagi saya ketiga pasangan calon ini tidak menemukan hal yang sulit nanti untuk berkoordinasi dan bersinergi untuk menangani hal ini gitu ya. Karena ini tantangan kita begitu ya. Baru-baru ini aja kita sudah dihebohkan dengan tertangkapnya kalau tidak salah 4 kilo sabu ya yang juga melalui jalur kita, jalur perbatasan. Ini tantangan kita. Kita tidak ingin Kaltara ini menjadi pintu masuk, pintu yang nyaman bagi pelaku-pelaku kriminal seperti ini. Gitu. Dampaknya sangat buruk bagi anak-anak kita. Kemudian yang juga tidak kalah menarik adalah yang dibahas kemarin ada isu korupsi. Nah, korupsi ini juga menjadi tantangan bersama gitu, tantangan besar ke depan gitu. Nah, catatan yang saya lihat di Kalimantan Utara, indeks hasil rilis dari KPK, survei survei penilaian integritas KPK ya, Kaltara itu mendapat skor 71,11 gitu dan meningkat dari tahun sebelumnya gitu. Nah, tentu saja ini harus ditingkatkan lagi gitu ya. Harus ditingkatkan terus ya. Bagaimanapun juga pencegahan terhadap korupsi itu tidak hanya sekedar dilihat dari angka survei begitu. Tetapi bagaimana penyelenggara ini juga tergambarkan secara berintegritas melaksanakan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada penyimpangan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan di situ sehingga tidak menimbulkan kasus korupsi. Jadi peluang-peluang untuk itu harus dicegah, harus ditutup. Makanya harus ada pendampingan, pembinaan dan keterbukaan. Ini yang penting. Apalagi era digital, ya, era digitalisasi ini harus memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada publik untuk bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintah sehingga bisa isu narkoba korupsi ini bisa sama-sama dicegah begitu ya. Karena sebenarnya lebih mudah mencegah daripada menindak lah begitu ya. Nah, ini oleh karena itu pemanfaatan instrumen-instrumen digital ini harus harus diterapkan gitu. Kita pernah punya contoh atau bisa melihat dulu ya eranya Pak Ahok dulu di Jakarta itu bagaimana menerapkan APBD secara terbuka gitu ya. Jadi semua publik bisa mengakses informasi tentang APBD. Nah, ini bisa diadopsi oleh kita gitu, bisa diadopsi oleh pemerintahan yang akan datang gitu. Nah, kemudian juga ada isu pelayanan publik, ini juga hal penting ya, yang ini kaitannya juga bagaimana dengan kualitas birokrasi kita begitu ya. Nah, pelayanan publik ini menuntut pelayanan yang efisien, efektif, kemudian juga transparan begitu ya di mata publik begitu ya, sehingga dan juga cepat gitu. Juga cepat karena publik juga menginginkan pelayanan yang sangat cepat begitu ya, yang tidak bertele-tele begitu dan terbuka begitu ya. Kemudian isu kemarin yang juga tidak kalah seru kalau menurut saya adalah tentang tata niaga gitu. Ada komoditas udang dan rumput laut yang menjadi bahan debat yang cukup alot kalau menurut saya begitu ya. Komoditas ini kalau menurut saya itu satu hal yang tergantung dengan supply dan demand begitu ya. Oleh karena itu harga
harga ini bisa fluktuatif tergantung dari supply dan demand. Ini rumus umum yang secara teori mungkin kita sudah kenal bersama begitu. Tapi bagaimana caranya pemerintah mampu untuk mengendalikan itu semua, mengendalikan bagaimana supply dan demand itu berada pada kondisi yang imbang begitu, sehingga harga juga bisa stabil. Oleh karena itu program-program hilirisasi ini menjadi salah satu opsi ya untuk menjamin kestabilan harga di komoditas udang, rumput dan rumput laut. Tidak hanya itu sebenarnya, komoditas lain juga seperti itu. Ada daging ayam, ada telur dan lain sebagainya. Ini sebenarnya menjadi hal yang sama, tetapi isu yang paling kita sering dengar itu adalah isu udang dan rumput laut. Gitu. Ini menjadi menjadi hal yang perlu diperhatikan ke depan, begitu ya. Terkait dengan isu pendidikan, saya kira kalau kata Prof. Yahya tadi kasih bocoran, itu pada debat kedua nanti yang akan dikupas tuntas begitu. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gitu, isu pendidikan ini karena kita ada di Kaltara, daerah perbatasan, maka harapan saya itu adalah bagaimana pemerintah ke depan itu mampu membuat satu konsep pendidikan, memberikan perhatian kepada pendidikan kita itu yang luar biasa besar gitu. Karena kita tidak mau gap antara pendidikan di Kaltara dengan di daerah-daerah lain itu begitu besar. Nah, apalagi kita Kaltara itu sudah sangat dekat dengan ibu kota Nusantara. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan pendidikan kita yang harus juga sejajar dengan pendidikan di daerah lain, khususnya di Jawa atau bahkan di IKN nanti. Kita jangan sampai tertinggal jauh. Tapi perlu diingat bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 23 kalau tidak tahun 2014 tentang pemerintah daerah, itu ada kewenangan provinsi ya terhadap level pendidikan ya, di mana kita tahu untuk PAUD sampai ke SMP ya atau menengah pertama itu kewenangannya adalah kabupaten kota. Sementara di provinsi itu adalah kewenangannya untuk menengah atas ya, SMA, SMK dan juga madrasah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga begitu, bagaimana mengeluarkan atau meluluskan anak-anak kita yang berkualitas dengan infrastruktur yang memadai, kualitas yang bagus, tenaga gurunya juga memadai dengan jumlah yang ideal, dan akses pendidikan itu bisa sampai ke daerah perbatasan. Yang notabene masyarakat kita juga ada di wilayah perbatasan yang perlu dan butuh pendidikan yang sama dengan yang ada di kota. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemimpin yang akan datang, gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan datang. Ya, penguatan-penguatan itu. Saya kira itu sementara Mas Nasmi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.